Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih di tema yang kedua, persatuan dalam perbedaan. Untuk mata pelajaran seni, budaya, dan prakarya, materi tentang pola lantai, tari, kreasi daerah. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran yang akan kita pelajari, kalian perhatikan terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini jika video ini bermanfaat. Untuk poin bahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah pengertian dari pola lantai, kemudian yang kedua jenis-jenis pola lantai, yang ketiga pola lantai tari indang, dan yang keempat adalah gerakan tari indang. Baik, kita masuk ke materi yang pertama tentang pengertian pola lantai. Setiap tari tradisional terdiri atas penari yang melakukan tarian secara perorangan, berpasangan, ataupun berkelompok. Kegiatan menari lebih dari satu orang, apalagi berkelompok, dalam jumlah yang cukup besar membutuhkan kekompakan. Posisi dalam menari perlu diperhatikan oleh seorang penari. Pengaturan posisi ini disebut dengan pola lantai. Seorang penari harus memperhatikan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi saat menari. Sehingga pola lantai adalah pola denah yang harus dikuasai oleh seorang penari dan berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Itu pengertian dari pola lantai. Masuk ke materi yang kedua tentang jenis-jenis pola lantai. Setelah kita mengetahui pengertian dari pola lantai, ada beberapa jenis pola lantai yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah pola lantai vertikal atau lurus. Nah, pola lantai vertikal atau lurus ini penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang ataupun sebaliknya. Itu pola lantai vertikal. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Contohnya ada di sini tari Yaspan dari Papua, tari Serimpi dari Jawa Tengah, dan tari Baris Cengkedan dari Bali. Itu pola lantai jenis yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pola lantai diagonal. Nah, pola lantai diagonal ini penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan ataupun ke kiri, membentuk garis diagonal. Contohnya, nah ini tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan. Kemudian jenis yang ketiga adalah pola lantai garis melengkung. Nah, pola lantai garis melengkung ini penari membentuk garis lingkaran. Ya, tari rakyat atau tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Nah, pola lantai ini memberikan kesan lemah tetapi lembut ya. Contohnya tari Mabadong Toraja Sulawesi Selatan. Kemudian ada tari Randai dari Sumatera Barat. Itu adalah jenis-jenis pola lantai. Kemudian kita perhatikan pola lantai dari tari indang. Pola lantai tari indang adalah horizontal ya, atau lurus. Nah, penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Kemudian tari indang ini berasal dari daerah Minangkabau atau provinsi dari Sumatera Barat. Tari indang berasal dari kata indang atau disebut juga tari badinding ya. Nama lain dari tari indang adalah tari badinding. Tari indang menyerupai tari saman yang berasal dari Aceh. Nah, kemudian kita perhatikan gerakan tari indang. Di sini ada 3 gerakan yang akan kita pelajari dalam tari indang. Gerakan pertama, nah ini ya, gerakan pertamanya tangan kiri menumpu tangan kanan membentuk sudut siku-siku sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi seperti bunyi tuk ya. Kemudian dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Ini contohnya ya. Nah, seperti ini. Diulang selama 3 kali, kemudian menumpu lagi di tangan kiri. Selesai ya. Itu gerakan yang pertama.
Ya, silahkan kalian praktekkan sendiri di rumah masing-masing. Lanjut kita ke gerakan yang kedua. Nah, gerakan kedua ini tangan kanan di depan, kemudian memukul lantai bagian badan, sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul bagian lantai di bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kiri menumpuk tangan kanan. Contohnya seperti ini ya. Kita perhatikan baik-baik. Ya, kemudian ya ini bergantian ya. Tadi tangan kanan di depan. Nah, ini kemudian tangan kiri yang di depan. Memukul lantai bergantian. Seperti ini contohnya. Nah, bergantian ya. Diulang selama 3 kali. Tangan kiri di depan 3 kali, tangan kanan di depan 3 kali, kemudian membentuk sudut siku-siku ya. Tangan kanan menumpuk tangan kiri. Terakhirnya seperti itu ya. Kalian praktekkan gerakan kedua ini di rumah masing-masing. Kemudian lanjut ke gerakan yang ketiga. Nah, gerakan ketiga ini posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan. Nah, digerakkan itu selama 4 hitungan. Jadi bergantian dari kanan kemudian ke kiri seperti ini ya. Bergantian digerakkan selama 4 hitungan. Contohnya seperti ini. 1 2 3 4. 1 2 3 4 ya. Itu diulang ya. 4 hitungan. Bagaimana 3 gerakan dari tari indang ini bisa kalian pelajari sendiri di rumah. Semoga kalian bisa menyelesaikan tugas 3 gerakan dalam pola lantai dari tari indang ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tugas dan soal latihannya bisa kalian kerjakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.